Halo, Bu Ketua. Bu Ketua, surat pengangkatan Bapak Lin Jiangwo sebagai Direktur Utama Shengda Group sudah siap. 3 hari lagi, akan resmi diberikan di acara kenaikan pangkat. Silakan diperiksa. Dulu aku berkuasa penuh, memimpin negeri yang luas, sebagai permaisuri Dayao. Tak sengaja melintas ke zaman modern, terpikat oleh janji Lin Jiangwo, satu hati sampai tua dan tersentuh. Aku rela menyembunyikan kemampuan, menikah sebagai istri. Dia minta aku ikut kebiasaan setempat, melepas status permaisuri, menjadi ibu rumah tangga. Maka aku sibuk dengan urusan rumah tangga, 30 tahun lamanya. Dia biasa-biasa saja, tidak pernah mencapai apa-apa. Maka dengan wawasan seorang kaisar, aku diam-diam membangun kerajaan bisnis. Mendirikan Shengda Group, mendukungnya diam-diam, hingga ia naik jabatan demi jabatan. Demi menjaga harga dirinya, aku selalu menyembunyikan identitas. Semua urusan kuserahkan pada orang kepercayaan, Gu Tingzhou yang mengurusnya. Suratnya tidak masalah. Terus rahasiakan, status ketua dewan. Hari ini tahun baru Imlek, aku harus cepat pulang, menyiapkan makan malam keluarga. Baik, Bu Ketua. Aduh, kalian nggak tahu, tetangga, Pak Wang, belum lama ini sama si kecil, katanya. Xiaohua, makasih ya. Kakek dan nenek hubungannya baik banget. Hadiah dari nenek, Suan Wumoyu, tanda cinta, sudah dipakai kakek selama 30 tahun, nggak pernah dilepas. Ayah sengaja menetapkan hari jadi pernikahan, tepat di musim semi, artinya, setiap tahun, perhatian seperti ini, aku aja malu. Iya, iri banget sama ibu, bisa mendapatkan ayah, suami yang begitu baik. Setelah tahun baru, aku akan mengajakmu pergi, merayakan hari jadi. 30 tahun ini, setiap janji ajak kamu pergi, nggak pernah kesampaian. Tahun ini, pasti ku tepati. Baik. Bu, Xiaohua, kamu kenapa? Selamanya begini, barang berserakan, nggak beraturan. Januari 2006. Hei, Xiaohua, gimana keadaanmu? Ternyata ini ulang tahun pernikahan ke-30. Kau selalu bersama Sumanyun bertemu diam-diam dan jalan-jalan. 30 tiket. 30 tahun kebohongan. Kau menganggap ketulusanku seumur hidup sebagai orang bodoh yang kau perdaya. Karena kau sudah tahu, tidak perlu disembunyikan lagi. Manyun bisa membantu karierku, dia belahan jiwaku, penopang karierku. Hal-hal ini, kau seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa memasak, Tidak akan pernah bisa memberikanku seumur hidup. Lin Jiangwo, jangan lupa. Dulu kau berlutut memohon padaku untuk menjadi ibu rumah tangga. Benar, aku yang dulu memohon padamu untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi sekarang aku muak dengan ibu rumah tangga sepertimu. Jadi menurutmu kedudukanmu, hari baikmu, semua diberikan oleh Sumanyun. Kalau nggak gimana? Ayah bisa menduduki posisi General Manager di grup Shengda berkat Tante Yun di belakang membuka jalan dan mendukung. Aku bisa di dalam sistem naik pangkat dan gaji stabil, juga berkat Tante Yun sumber daya koneksi yang diberikan. Keluarga kita bisa hidup makmur dan terhormat. Setiap hal, semua jasa Manyun. Omong kosong. Ini semua dengan Sumanyun tidak ada hubungan sama sekali. Aku yang menyuruh Gu Tingzhou diam-diam, membantu kalian. Sumanyun hanyalah asisten Gu Tingzhou saja. Tidak kusangka, kalian tega menganggap jerih payahku semua diberikan kepada seorang asisten kecil. Hah, Xiaohua, kau pasti sudah gila. Masih hidup dalam mimpi lama menjadi ratu. Sadarlah pada kenyataan. Ini kau hanyalah tukang masak yang sudah 30 tahun.
Seumur hidup hanya mencuci dan memasak, terhadap keluarga tidak ada kontribusi sama sekali. Seorang yang tidak pernah keluar rumah, wanita tua yang tidak pernah melangkah kemana-mana, berani mengaku memegang grup perusahaan, benar-benar membuat orang tertawa. Mau rebut jasa Tante Yun? Mukanya tebal sekali. Jadilah ibu rumah tangga yang berguna saja. Tutup mata, bukankah lebih baik menjalani hidup? Harus membuat malu. Dan sejujurnya, dulu aku sengaja mengatur pernikahan, hari jadi pernikahan di tahun baru Imlek itu karena aku sudah memperhitungkan bahwa kamu adalah seorang dari perjalanan waktu tanpa sanak saudara, tidak ada keluarga yang mendukung, dan tidak punya tempat tujuan. Kamu hanya bisa terkurung di keluarga Lin seumur hidup, melayani dengan patuh seluruh keluarga kami. Menikahimu, wanita dari perjalanan waktu, lebih menguntungkan daripada menikahi wanita dari jauh. Nenek, jangan menakut-nakutiku. Pengorbanan nenek untuk keluarga ini aku melihat semuanya. Tanpa nenek tidak akan ada hari ini keluarga Lin yang sukses. Kalian berhak apa mempermalukannya seperti ini? Lin Jinfeng. Orang tua bicara masa, kau seorang gadis kecil, berani menyela. Jika berani membelanya lagi, aku akan mengusirmu dari keluarga Lin. Anak nakal ikut dengan wanita gila bermimpi bersama? Ya, diamlah, kalau tidak, kau juga akan kuhajar. Manyun. Hei Manyun, Jiang Wo, aku baru mendarat, khusus kembali untuk menghadiri pesta promosi 3 hari lagi. Manyun sudah kembali. Ayo cepat pulang. Kita harus mempersiapkan sambut dia dengan baik. Tidak apa-apa. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Pasien kelelahan bertahun-tahun, lumbarnya rusak parah, hernia diskus, sudah menekan saraf, harus segera dioperasi. Jika tidak, risiko lumpuh. Kenapa bisa separah ini? Kamu juga jangan pura-pura sakit, cepat keluar dan pulang. Malam ini harus siapkan makanan enak untuk menjamu Manyun. Hanya sedikit lelah penyakit ringan. Masa perlu dirawat dan dioperasi? Jangan ganggu urusan penting. Tidak perlu diperiksakan lagi. Dia hanya lemah biasa, pulang istirahat 2 hari sudah sembuh. Tidak perlu membesar-besarkan masalah. Kalian terlalu keterlaluan, nenek akan dioperasi. Bagaimana bisa memaksanya keluar? Kau juga jangan ikut campur. Cepat ikut pulang dan bekerja melayani tamu. Aku bertahan selama 30 tahun hidup biasa dan tenang, menahan kebanggaan dan ketegasan selama 30 tahun. Setiap hari memasak dengan tanganku, selalu mengalah dan menerima. Pada akhirnya, malah diperlakukan oleh keluarga ini dengan hina seperti ini. Tapi aku bukanlah wanita pinggiran yang bisa dipermainkan. Aku adalah kaisar wanita dari kerajaan Dayao, yang seharusnya memegang kekuasaan atas negeri yang luas. Kaisar wanita sepanjang masa. Bagaimana ini, Nek? Penyakitmu tidak bisa ditunda. Saya Shengda, Ketua Dewan He Xiaohua. Saya di rumah sakit Ren Ai sekarang. Segera datang untuk operasi saya. Bukankah itu ahli bedah saraf terkemuka? Profesor Chen, dan juga dokter bedah ortopedi? Ketua Zhou, Dr. Li dari Guoyitang? Ketiganya biasanya, bahkan direktur rumah sakit pun sulit mengundang. Mengapa mereka datang untuk melindungi kesehatan? Konsultasi multidisiplin. Konsultasi multidisiplin. Di bangsal biasa kita, dokter terkenal suka praktek, melindungi kesehatan. Konsultasi multidisiplin. Konsultasi multidisiplin, dokter terkenal suka praktek, melindungi kesehatan. Ketua Dewan. Dengan satu kata dari Anda, kami akan bersedia menempuh bahaya, walaupun mati pun tidak akan mengelak. Segera atur operasi darurat dengan fasilitas terbaik, operasi yang dipercepat, perawatan intensif penuh. Tanpa mempertimbangkan biaya, segera obati saya. Baik. Jangan takut. Aura nenek, anggun dan berwibawa, tidak ada sedikit pun kerendahan diri, seperti ibu rumah tangga biasa. Apakah ini masih nenek yang saya kenal? Nenek. Nenek.
Ini kamar yang saya tempati selama 30 tahun. Mengapa barang-barang dibuang ke lantai? Pakaian klasik saya, perhiasan pribadi, itulah satu-satunya kenangan saya. Bagaimana kalian bisa merusaknya? Manyun tubuhnya lemah. Perlu kamar utama yang cerah dan terkena sinar matahari untuk memulihkan tubuh. Dia tamu kehormatan, layak diperlakukan istimewa. Mulai sekarang rumah ini miliknya. Kamu mulai sekarang pindah tinggal di ruang bawah tanah seadanya. Nenek baru saja menjalani operasi besar. Ruang bawah tanah lembab sepanjang tahun, berjamur, dingin menusuk tulang, sama sekali tidak layak huni. Sudah saya katakan, sudah diputuskan. Bukan urusanmu seorang yang lebih muda untuk mencampuri. Jiang Wo, aku merasa foto pernikahan ini juga sedikit menghalangi pemandangan. Foto jelek ini menyakitkan mata, sudah lama harus dibuang. Lin Jiangwo. Halo, hei Jie, aku Su Manyun. Direktur Eksekutif Shengda Group, asisten Gu Tingzhou. Wajah pucat dan rambut kusut. Hanya seorang wanita tua yang tidak layak tampil. Dengan satu kata kecil dariku, Lin Ge akan rela tunduk patuh padaku. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Jiang Wo, gesper giok di lehermu sangat indah. Aku langsung menyukainya. Bisakah kau memberikannya padaku? Tidak, ini adalah pusaka cinta dari kakek dan nenek. Tidak boleh diberikan kepada orang luar. Aku tidak tertarik pada yang lain. Aku hanya ingin yang sudah kau pakai selama 30 tahun ini. Lin Jiangwo. Gesper giok hitam ini adalah saat aku dulu meninggalkan kerajaan yang luas dengan sepenuh hati sebagai ikatan pernikahan seumur hidup. Kau sungguh akan memberikannya padanya? Ambil saja jika kau suka. Hanya sepotong giok. Tidak sepenting dirimu. Kakek, bagaimana kau bisa begitu? Baik. Baik sekali. Lin Jiangwo. Karena kau memperlakukanku seperti sampah, maka aku juga tidak menginginkanmu. Giok berdebu, hati tulus, hancur. 30 tahun kasih sayang berakhir total di sini. Mulai sekarang kita putus hubungan. Xiao Hua, ibu rumah tangga berusia 50 tahun, tanpaku, kau bisa hidup? Sekarang abad ke-21, bukan seperti negeri Dayao yang terbelakang. Tanpa dukungan keluarga Lin, kau bahkan tidak bisa makan, cepat atau lambat, kau akan kembali menangis dan berlutut. Pura-pura suci, pergi, jangan kembali. Aku akan membawa Jin Feng kembali ke villa utama. Siapkan. Saya akan segera mengaturnya, menyambut kepulangan Direktur Utama. Selamat datang, Nyonya dan Nona, kembali ke rumah. Ayo, Jin Feng. Aku perkenalkan, rumah kita. Rumah pribadi Direktur. Total 30 lantai. Lantai 1 sampai 6 ditempati, 160. Mobil mewah edisi terbatas global, perawatan eksklusif, tim siaga 24 jam. Lantai 7 adalah pusat perawatan mobil mewah. Lantai 8,10 adalah taman. Kebun pribadi seluas ribuan hektar di udara. Bunga sepanjang musim mekar dengan suhu konstan. Lantai 11,12 adalah restoran. Restoran pribadi bintang 5 Michelin. Koki dari berbagai negara siap 24 jam. Siap memasak kapan saja. Juga rumah sakit pribadi. Misak, rumah sakit keluarga setara kelas 3A. Kamar tamu mewah dengan tema global. Gaya Tiongkok, gaya Eropa, gaya istana lengkap semua ada. Kamar utama dengan pemandangan laut, jendela besar menghadap langsung ke laut. Di atasnya ada bioskop pribadi. Ruang salju bersuhu konstan, istana sejuk di ketinggian. Balkon pemandangan rahasia, semua ada. Nona Lin, katakan saja jika ada yang Anda butuhkan. Nenek, ini bukan rumah. Jelas ini istana di surga. Semua ini adalah hasil dari 30 tahun. Kekayaan yang kusembunyikan. Dulu aku berkuasa, menguasai gunung dan sungai. Kemewahan ini tidak seberapa. Umumkan.
3 hari lagi ada jamuan promosi. Ketua Shengda Group akan hadir sendiri untuk memberikan surat pengangkatan. Aku ingin lihat wajah Lin Jiangwo. Setelah tahu identitasku, seperti apa ekspresinya. Baik, Ketua. Aku segera atur. Jiangwo. Kabar gembira. Yang paling misterius dan terkaya, Ketua Shengda Group, akan datang sendiri ke jamuan promosi, memberimu surat pengangkatan. Orang besar ini selain Direktur Gu, tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Bisa membuat ketua yang terkaya turun tangan sendiri. Itu semua berkat bantuan diam-diammu, yang melobi dan membuka jalan. Manyun, aku berhutang padamu seumur hidup. Aku hanya diam-diam mengatakan beberapa kata baik saja. Bisa terhubung dengan ini, tidak sia-sia usahaku. Bibi Yun luar biasa. Mulai sekarang keluarga Lin bergantung padamu untuk sukses besar. Bapak Lin, keberuntunganmu melimpah. Ketua Dewan Perusahaan Shengda datang sendiri untuk memberikan penghargaan ke depannya pasti puncak kekayaan. Nanti harus banyak menunjang kita teman lama. Memanfaatkan keberuntungan keluarga Lin. Tenang. Setelah aku mantap di posisi manajer umum pekerjaan kalian sumber daya dan keuntungan akan aku atur semuanya dengan baik. Semua berkat Tante Yun yang merepotkan diri membuka jalan keluarga Lin kita ke depannya pasti akan penuh kejayaan. Kedepannya, koneksi keluarga kita luas. Siapapun yang ikut kita bisa mendapat keuntungan besar. Ibumu, wanita itu hanya sementara marah. Seorang yang di dapur ibu rumah tangga selama 30 tahun. Tanpa, aku pasti tidak bisa bertahan hidup. Sebentar lagi dia pasti diam-diam datang untuk berdamai. Nanti aku akan mempermalukannya di depan umum menghajar habis-habisan. Kedepannya membuatnya patuh seumur hidup. Ketua Dewan Waktu Baik sudah tiba, bisa masuk. Tunggu. Nenek sedang ganti baju. Aku kusam dan tak bersemangat, hemat dan menahan diri selama 30 tahun hanya berkutat pada kebutuhan sehari-hari menahan perih setengah hidup hampir lupa. Diriku yang dulu lahir dalam kemewahan menghambur-hamburkan uang memang tiada duanya. Nenek kamu terlalu cantik. Seperti dari lukisan Istana Ratu yang keluar cantik jelita. Ayo. Silakan. Perusahaan Shengda pemimpin tertinggi satu-satunya ketua dewan. Dengan megahnya tampil. Ya ampun, akhirnya datang. Laki-laki atau perempuan? Ku dengar ketua dewan tidak pernah muncul di publik. Hari ini akhirnya bertemu. Ini tidak mungkin. Ini. Apa ini benar? Biasanya kotor saat mengerjakan pekerjaan rumah, kenapa tiba-tiba berdandan semenarik ini? Benar-benar, seperti orang lain. Betul, wajahnya dia, tapi sikapnya benar-benar berbeda, terlalu dibuat-buat, ya? Aku mengerti sekarang. Setelah marah berhari-hari. Intinya, kamu tahu kamu yang salah, sengaja berdandan seperti ini. Hanya untuk merendahkan diri. Datang khusus untuk memohon maaf padaku, benar, kan? Nah, itu benar, Hejie. Tahu mengalah itu paling bijak, satu keluarga. Kenapa harus ribut? Sudah. Aku besar hati, tidak akan mempermasalahkan kenakalanmu sebelumnya. Sementara ini, aku maafkan berdiri tenang di pojok sana. Jangan menghalangi jalan menghalangi kedatangan Direktur Utama Shengda Group, jangan buat aku malu. Kalian. Lin Jinfeng. Aku tidak perlu maafmu, Lin Jiangwo. Lihat baik-baik apa yang kamu inginkan.
Apa yang kamu idam-idamkan? Surat pengangkatan Direktur Utama Grup Shengda ada di tanganku. Aku terus terang padamu. Aku adalah Ketua Dewan Direksi Grup Shengda. Hei Xiaohua, kamu benar-benar gila. Seumur hidup di rumah, mencuci dan memasak, pandangan pendek, tidak berguna, bermimpi pun harus ada batasnya. Lelucon besar. Seorang ibu rumah tangga biasa, apa yang dia tahu tentang bisnis? Tidak tahu diri. Membual di depan umum, tidak malu. Bu, sadarlah sedikit. Penguasa Shengda berada di puncak, kekayaan melimpah. Bagaimana mungkin itu kamu? Jangan terlena dalam mimpi siang bolong, membuat orang tertawa. Sebagai manusia, yang penting adalah tahu diri. Beberapa status terhormat, bukan omong kosong, yang bisa didapatkan begitu saja. Tumpukan kertas sampah. Berani-beraninya kau kasih ini padaku? Kau hanya ngambek padaku, kan? Pikiranmu sudah kacau. Seharian kau tenggelam dalam hal ini. Hayalan yang tidak realistis. Amat kekanak-kanakan dan konyol. Lin Jiangwo, kau sendiri yang merobek Ren Wenshu. Perbuatanmu hari ini, suatu hari nanti, kau pasti menyesal seumur hidupmu. Hanya tumpukan kertas bekas tak berguna. Apa yang harus kusesali? Cuma tumpukan kertas bekas yang tidak berguna. Apa yang harus aku sesali? Sekretaris Gu. Akhirnya Bapak datang. Kami semua sudah menunggu. Tidak tahu kapan Direktur Utama datang. Secara pribadi memberikan jabatan kepadaku. Lin Jiangwo, bodoh dan tidak tahu diri. Kamu sendiri yang menghancurkan masa depanmu sendiri. Mulai saat ini juga, Grup Shengda mencabut kualifikasi jabatan Direktur Utamamu. Jabatan dibatalkan. Menghancurkan masa depan. Mungkinkah? Yang baru saja kusobek adalah surat pengangkatan yang sah? Jangan-jangan He Xiaohua benar-benar adalah Direktur Utama Grup Shengda? Tidak mungkin, kan? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Dia pasti bukan Direktur Utama. Lihat saja, dia beberapa waktu lalu sengaja mendekati Sekretaris Gu untuk bicara empat mata, jelas-jelas sengaja menjatuhkan reputasi Jiangwo. Di belakang, mengadu domba. Direktur Utama pasti mendengar fitnah itu dan marah besar, baru mencabut jabatannya. Aku benar-benar bodoh. Hanya dalam sekejap aku percaya pikiran konyol seperti ini. Intinya, semua itu ulah He Xiaohua. Pikiranmu sangat jahat. Kamu sendiri tidak mampu. Kamu iri melihat ayah naik jabatan. He Xiaohua, kamu berani di belakangku menghasut? Menyebabkan aku kehilangan posisi yang sudah di depan mata. Apa maksud jahatmu? Sangat egois. Orang yang menyakiti akhirnya akan celaka sendiri. Sengaja cari masalah? Kalian semua membalikkan fakta. Nenek memang Direktur Utama Shengda. Kamu sombong dan angkuh, menghancurkan dokumen dengan tanganmu sendiri, tanpa bimbingan nenek. Kamu seumur hidup tidak akan pernah bisa meraih posisi Direktur Umum. Apa hakmu menghinanya? Lihat dirimu. Tidak tahu sopan santun, tidak menghormati orang tua. Semua itu didikan darinya. Aku seharusnya tidak bodoh dulu. Menikahimu yang berasal dari zaman kuno yang terbelakang, perempuan yang datang melalui perjalanan waktu. Kamu tidak mau menikahinya, aku yang menikahinya. Lu Lingyuan, setelah bertahun-tahun, kamu tiba-tiba pulang ke sini untuk apa? Xiaohua.
30 tahun yang lalu, saat pertama melihatmu, aku langsung jatuh cinta. Tapi sayang, dia memilih menikah denganmu. Hatiku sakit. Aku pergi ke luar negeri dan hidup sendiri selama 30 tahun. Sekarang aku tahu kalian berpisah. Aku tinggalkan semua urusanku di luar negeri dan hidup di luar negeri dan pulang. Membuang seperti sampah, bagiku. Itu adalah impian hidupku. Kamu tidak peduli dengan hubungan lama kita, khusus merebut orang yang aku buang. Perilaku rendah, terlalu tidak tahu malu. Tuan Lu jujur dan tulus. Kalian punya alasan apa memaki tanpa dasar? Sangat tidak masuk akal. Tidak perlu berdebat di sini. Ayo kita pergi. Lin Jiangwo ini seperti mendorong gunung emas keluar. Xiaohua. Terima kasih mau melepaskan masa lalu, menerima perasaanku. Aku bersumpah, seumur hidup, tidak akan mengkhianatimu. Lin Yuan, kamu salah paham. Luka hati setengah hidup. Aku sudah lama menutup hati untuk cinta. Dalam hidup ini tidak akan lagi terlibat cinta. Aku sebenarnya bukan berasal dari dunia ini. Pada intinya, seperti setiap perempuan yang menikah jauh, hanya ingin kembali ke rumah orang tua. Kamu mau pulang ke rumah orang tua? Aku sudah mencari tahu. Bekas lokasi nadi naga Istana Raya zaman dulu masih ada di dunia sekarang. Sekarang dikembangkan dan diberi nama Pulau Xuanji. Dimiliki oleh keluarga kaya tersembunyi Shen Yanqi. Itu satu-satunya yang menghubungkan ruang waktu, tempat untuk kembali ke dinasti kuno. Shen Yanqi sangat suka mengoleksi harta karun. Sering mengadakan acara penilaian barang antik. Aku berencana mengikuti acara penilaian di kapal pesiar. Untuk mendekatinya, mencari jalan pulang. Kemanapun kau pergi, aku percaya tanpa syarat, akan mengikutimu sepenuhnya. Nenek, aku juga. Kemanapun kau pergi, aku akan menemanimu. Sekarang posisi manajer umum sudah hilang. Yang paling mendesak adalah menyenangkan lagi ketua Shengda yang misterius itu, memperbaiki kesan, mengambil kembali posisinya. Benar, harus menyenangkan secara langsung. Kalau tidak, seumur hidup kita tidak bisa angkat kepala. Aku mendapat informasi. Ketua Shengda sangat suka mengapresiasi koleksi. Akhir-akhir ini akan hadir secara langsung di acara penilaian kapal pesiar yang diadakan Shen Yanqi. Asalkan kita bisa dalam acara apresiasi ini mendapatkan yang terbaik. Mendapat kesempatan bertemu Shen Yanqi, kemudian memberikan kesempatan ini kepada ketua. Ketua pasti akan mengingat niat baik kita, dan memberikan lagi posisi manajer umum kepadamu. Benarkah? Ini kesempatan yang sangat langka. Asalkan bisa bertemu Shen Yanqi, menyenangkan ketua. Berapapun biayanya, itu sepadan. Pak, ini satu-satunya kesempatan kita. Harus kita rebut. Tapi tiket apresiasi kapal pesiar itu sangat mahal. Untuk 4 tiket, kita harus menjual semua aset baru bisa terkumpul. Dan hanya bisa beli tiket kelas bawah. Jual-jual semuanya. Asal bisa dapat tiket. Jual semua aset pun tak apa, jabatan direktur utama sudah di tangan, nanti semua akan ada. Baik, kita sekarang pergi jual aset, jangan sampai terlambat. Ya. Begitu barang pameran keluar kita langsung online cari penjelasan asal-usul barang pameran. Nanti kita bacakan sesuai teks, pasti bisa menarik perhatian, pasti berhasil. Baik. Lakukan saja, sukses atau gagal tergantung ini. Hei Xiaohua. Acara penilaian barang antik kelas atas seperti ini, hanya dihadiri para elit puncak tempat berbagi pengetahuan tentang koleksi. Apa yang kau lakukan di sini? Biasanya kau hanya sibuk dengan urusan rumah tangga. Mana pernah kau belajar ilmu modern? Jangan mempermalukan kami dengan nama keluarga kita. Kau bisa menyeret kami di hati Direktur Shengda, meninggalkan kesan buruk. Kau. Tenanglah sedikit. Kalau tidak paham, diam saja.
Jangan pura-pura pintar dan pamer sembarangan, hanya membuat orang tertawa. Keluarga Lin kita memang tidak ketat dalam mendidik. Kakak He. Penilaian barang antik kelas atas butuh pengetahuan mendalam. Untuk apa menyusahkan diri sendiri? Yang benar-benar memalukan bukanlah soal pengetahuan yang kurang, melainkan pikiran sempit kalian yang dangkal dan picik. Selamat datang semuanya di acara penilaian barang antik ini. Acara penilaian ini diselenggarakan oleh keluarga kaya misterius, Tuan Shen Yanqi yang membiayai sendiri. Orang yang akhirnya menjadi pemenang. Bisa bertemu langsung dengan Tuan Shen Yanqi dan dia akan memenuhi permintaan apapun darimu. Babak pertama, penilaian di kapal pesiar. Setelah selesai, setengah dari tamu akan disaring. Menuju Pulau Suanji untuk babak kedua. Akhirnya hanya satu orang yang tersisa untuk bertemu Tuan Shen Yanqi sendirian. Konon Tuan Shen Yanqi kekayaannya setara negara, dia rendah hati dan misterius. Jika bisa menjalin hubungan dengannya, masa depan pasti cerah. Betul, banyak orang penting berebut untuk berkenalan. Kesempatan untuk bertemu langsung adalah kesempatan yang sangat diidamkan orang lain. Ya betul. Betapapun sulitnya prosesnya, aku harus bertemu Shen Yanqi. Menemukan jalan pulang. Selanjutnya, kami akan memamerkan koleksi pertama. Buku harian pelayaran kuno berbahasa Inggris. Buku harian ini berasal dari kapal dagang barat, mencatat rute pelayaran jarak jauh, perdagangan asing, tulisan tua, tata bahasa kuno, sangat bernilai untuk diapresiasi dan diteliti. Tata bahasa Inggris lawas semacam ini kacau, kalimatnya rumit. Bahkan orang yang sangat berpengetahuan sulit membaca keseluruhan teks. Di dalamnya mencatat arah arus laut, koordinat singgah, kosakata tua dan sulit. Interpretasinya sangat sulit. Bowen, cepat, cari di internet asal-usul buku catatan pelayaran ini. Semakin detail semakin baik. Bisakah kita menjadi yang pertama, menyenangkan direktur? Semua tergantung pada kesempatan ini. Ayah, saya tahu. Sedang mencari. Cepat sedikit Bowen. Kalau orang lain mendahului, kita tidak akan punya kesempatan. Cepatlah, lambat sekali. Di saat kritis begini, jangan sampai gagal, jangan sampai gagal. Tidak ketemu? Ayah, di internet tidak ada informasi tentang buku catatan ini, bahkan tidak ada analisis sepenggal. Bagaimana? Masa tidak ketemu? Cari lagi, ganti beberapa kata kunci, pasti ketemu. Kenapa tidak ketemu? Coba cari lagi, ganti beberapa kata kunci, pasti akan ketemu. Bodoh. Bahkan log pun tidak bisa ditemukan. Kami menjual aset untuk naik kapal. Apa ini akan sia-sia? Struktur kalimat asing ini dasar-dasar. Tidak terlalu sulit dipahami. Hari pertama bulan ini. Angin barat melintas, arus bergerak ke selatan. Arus tersembunyi di dekat pantai menyembunyikan karang. Kapal dagang sebaiknya menghindari pantai utara untuk berlabuh. Suku asing menukar kristal dengan aroma teh. Buat kontrak dengan cap suku. Arus laut berulang sepanjang tahun. Semua tercatat dalam arsip wilayah laut. Hei Xiaohua, jangan cari perhatian di sini. Di acara begini, beraninya kamu pamer? Kamu yang hanya di dapur, apa tahu tentang catatan asing pelayaran? Cepat diam. Jangan membuat masalah dan mempermalukan kami. Hanya selembar kertas usang sudah berani pamer? Kalau dibaca lebih lanjut pasti ketahuan, nanti malu sekeluarga. He Xiaohua, sebaiknya Anda sedikit menahan diri. Di sini banyak orang penting. Perilaku yang tidak pantas hanya akan merusak citra Lin Jiangwo di depan banyak orang. Saya menunjukkan pengetahuan. Mana ada mengacau? Sebaliknya kalian, penakut dan penjilat. Takut saya menghalangi jalan kalian untuk menjilat. Xiaohua wawasan dan sikapnya di atas kalian. Apa yang dia katakan adalah fakta. Kenapa kalian terburu-buru menekannya? Kemampuan nenek saya sudah jelas. Tidak perlu pura-pura. Kalian takut dia terlalu menonjol, membuat kalian terlihat tidak berguna. Saya peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan lagi. Saya peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan lagi.
Ketahuan, kan? Aku tahu kamu pura-pura. Untung saja tidak kubiarkan kamu terus mempermalukan diri. Kalau tidak, akan lebih sulit mengatasinya. Pura-pura begitu lama. Ternyata hanya orang bodoh yang tidak berpengalaman. Tulisan terganggu oleh uap air. Bukan aku tidak bisa membaca, melainkan kalian. Takut aku menunjukkan kemampuan asliku. Takut kalian sendiri kalah banding. Makanya terburu-buru membungkamku. Konyol dan menyedihkan. Armada berlayar ke 37 derajat bujur barat. Bertemu rangkaian karang tersembunyi. Perlu berbelok ke selatan sejauh 5 li untuk memutar. Di sini ada pulau terpencil dengan sumber air tawar. Bisa dijadikan persediaan di tengah perjalanan. Perjalanan ini memakan waktu 184 hari. Kembali ke pelabuhan dengan muatan penuh rempah dan sutra. Seluruh kota tidak ada korban jiwa. Hanya ini catatannya. Seluruh logbook mencatat. Rute kapal dagang barat. Aturan perdagangan barang. Ya ampun, tata bahasa Inggris kuno 100 tahun lalu. D. Allwell, kode dagang Wu, kode dagang Tongwu, catatan arus layaran. Ternyata dia membacanya dengan tepat kata demi kata. Pengetahuan seperti ini, tak seorang pun di sini yang bisa menandingi. Logbook pelayaran ini. Sangat sedikit yang masih ada di dunia, bahkan peneliti profesional pun sulit membacanya. Dia bisa langsung melihat sumber dan alirannya. Kedalaman wawasannya sungguh mengagumkan. Dia seorang ibu rumah tangga. Mana mungkin mengerti bahasa Inggris kuno? Bahasa Inggris kuno. Aturan perdagangan lintas samudera. Mungkinkah dia benar-benar? Ayah, jangan lupa. Negara Dayao miliknya. Sejak dulu memang mengandalkan laut untuk berdagang. Paham sedikit rute asing itu biasa saja. Hanya pengetahuan umum saja, jangan menakut-nakuti diri sendiri. Paling-paling dia tahu sedikit barang kuno. Pengetahuan yang ketinggalan zaman ini. Dibandingkan dengan sistem bisnis modern, tidak bisa dibandingkan. Tidak mungkin menjadi direktur utama. Selanjutnya, pameran koleksi kedua. Alat simulasi AI cerdas. Ini adalah produk teknologi mutakhir kontemporer. Dapat disimulasikan dengan data besar. Simulasi risiko. C. Mewakili teknologi cerdas modern tingkat tertinggi. Kekuatan komputasi AI modern yang terdepan. Mampu mensimulasikan arah data. Probabilitas risiko. Ini adalah perwujudan sempurna dari kecerdasan teknologi. Algoritma programnya ketat dan kompleks. Tata letak data di dalamnya presisi. Orang biasa tidak bisa memahaminya. Bowen. Cepat cari. Alat simulasi AI ini. Cari algoritmanya. Logika simulasi. Kita catat cepat. Nanti bisa untuk berkomentar. Ayah, aku cari lagi. Tapi di internet hanya pengenalan dasar. Tidak ada prinsip simulasi yang detail. Sama sekali tidak bisa diikuti. Kenapa begini? Alat yang begitu canggih. Kenapa di internet tidak ada penjelasan detail? Cepat-cepat. Barang tidak berguna. Tampaknya teknologi maju. Namun logika simulasi di dalamnya hanya meniru metode simulasi kuno. Tidak layak dikagumi. Diam kau. Kalau tidak tahu, jangan sembarangan menilai, agar tidak menjadi bahan tertawaan. Kira keluarga Lin kami. Semua macam orang ada. Bahkan tidak tahu apa itu mesin cerdas. Berani menilai sembarangan. Cepat diam. Jangan mempermalukan di depan orang luar. Orang udik dari zaman kuno. Apa yang kau tahu tentang data besar? Kalau terus bicara sembarangan, hanya membuat keluarga kami tampak kasar. Kakak He, sebaiknya kau tenang saja. Banyak orang yang paham. Sikap aroganmu ini hanya akan membuat orang jengkel, mempengaruhi citra kita. Saya mengomentari barang. Apa urusan kalian? Kalian takut saya mengatakan yang sebenarnya. Takut terlihat bodoh dan tidak tahu apa-apa. Makanya kalian mati-matian menghalangi. Wajah kalian yang bodoh ini. Apalagi yang bisa dijaga dari citra kalian. Xiaohua menguasai seluk-beluk segala zaman. Dia memahaminya. Kalian diam saja dan dengarkan pelajaran dengan baik. Sudah kubilang kau tidak bisa. Bahkan operasi dasar saja tidak bisa. Berani-beraninya kau bicara besar di sini. Dasar memalukan. Berani-beraninya kau sembarangan menyentuh dan bicara. Kami akan langsung mengusirmu. Tidak akan biarkan kau menyeret kami. Hanya gangguan sirkuit. Sampai kalian berteriak-teriak seperti itu. Struktur berlapis kode ini. Logika lompatan simpul. Jalur loop rekursif. Berlapis-lapis. 3 cincin saling mengunci. Cara penyusunannya meniru persis. 3 lapis cakrawala dari formasi deduksi langit. 12 simpul cabang bumi, 36 posisi tersembunyi. Inti dari formasi langit ini. Berdasarkan waktu sebagai pemicu,
berubah mengikuti momentum, berpusat pada hati. Dapat menyesuaikan formasi secara real time. N. Mengikuti fenomena langit, energi bumi, dan situasi manusia. Mesin ini hanya menghitung mati dengan program tetap. Tidak tahu menyesuaikan dengan situasi. Hanya punya kerangka kosong. Sama sekali tidak bisa disebut deduksi sejati. Tidak masuk akal. Algoritma dasar di balik instrumen ini ternyata sangat cocok dengan pola formasi kuno. Sangat mirip. Dia melihat sumbernya sekilas. Lebih dalam daripada kami para peneliti. Bian, pemahamannya lebih mendalam. Kami hanya tahu parameter komputasi. Dia langsung menunjuk ke sumber teknologi. Wawasan seperti ini sudah melampaui cakupan teknologi modern. Benar-benar seorang ahli. Bagaimana dia bisa mengerti kode AI dan logika formasi? Apa mungkin? Hanya formasi metafisika. Kebetulan aja cocok sama struktur kode. Benar. Lagi pula dia sendiri orang kuno. Nggak sengaja tepat sasaran, cuma nebak benar. Koleksi ketiga. Lencana Kehormatan Hukum Modern. Lencana ini diberikan oleh lembaga peradilan, melambangkan semangat supremasi hukum kontemporer. Mewakili keadilan hukum dan pembagian wewenang yang jelas. Konsep modern supremasi hukum yang berpusat pada manusia. Hukum modern terstruktur dengan baik. Transparan, adil, dan pembagian wewenang yang jelas. Merupakan harta karun budaya modern. Bowen, cepat cari lencana kehormatan hukum modern. Cari interpretasi, hukum terkait. Pak, tidak bisa dicari. Latar belakang lencana, interpretasi hukum, di internet tidak ada detailnya, sama sekali tidak bisa dijelaskan. Kenapa bisa begini? Kami menjual semua aset. Sudah melakukan begitu banyak persiapan. Bahkan satu pun yang bisa ditemukan, koleksi tidak ada. Sampah. Semuanya sampah. Hukum modern kelihatannya lengkap dan adil. Sebenarnya banyak celah dan kabur. Jauh dari sempurna. Cukup. Diam. Apa yang kamu tahu tentang hukum dan aturan? Berisik sekali. Jangan bicara sembarangan di depan orang lain. Merusak apa yang susah payah kita bangun martabat kita. Hukum barbar kuno itu tidak sebanding dengan hukum modern. Kata-kata kacau lagi hanya akan membuatmu terlihat gila. Aku berbicara tentang benar salahnya hukum. Apa urusan kalian? Sudah kubilang. Kalian tidak mungkin lagi mendapatkan posisi manajer umum. Tidak peduli seberapa keras kalian berteriak, percuma. Nenek, pendapatmu tepat sasaran. Kalian semua tidak berguna. Cari cara bodoh di internet saja bisa terpikirkan. Kalau jawabannya bisa dicari di internet, buat apa diadakan acara apresiasi ini? Sekarang kalian menganggap hukum modern sempurna. Padahal itu berasal dari hukum kuno. Misalnya soal harta selama pernikahan. Hukum modern menyebut harta bersama, tapi tidak jelas saat satu pihak menyembunyikan atau memindahkan harta. Sulit membuktikan dan menuntut, sering merugikan pihak yang lemah. Lalu bagaimana aturan kuno? Bisa kau sebutkan? Hukum pernikahan kuno dengan jelas mengatakan semua penghasilan selama menikah adalah milik bersama suami istri. Jika ada yang menyembunyikan atau memindahkan, setelah terbukti, tidak hanya harta dikembalikan, Tetapi juga dihukum sesuai hukum. batasnya jelas, tidak ada yang ambigu. Kalian pikir hukum modern sempurna, padahal menyederhanakan hal rumit, kehilangan detail inti. Jauh di bawah hukum kuno yang teliti dan lengkap. Dia mengatakan setiap kata masuk akal. Harta dalam pernikahan memang ada, batasnya kabur. Kita yang setiap hari berurusan saja tidak melihatnya secara jelas. Dia justru tepat sasaran. Kagum. Perbandingan kelebihan dan kekurangan hukum kuno dan modern begitu akurat. Bahkan pasal-pasal hukum lama pun diucapkan dengan lancar. Profesionalitasnya jauh melebihi kita. Kita selama ini seperti katak di bawah tempurung. Bukan hanya itu, gaya yang kalian kagumi ini, tata cara mencicipi anggur ala barat, juga meniru tata krama kuno. Tapi hanya belajar kulitnya, kehilangan intinya. Misalnya memegang gelas, tanpa menyentuh badannya. Hanya memegang kakinya, menyesap dengan posisi miring. Orang modern hanya belajar gerakannya, tapi tidak mengerti makna dan ukuran di baliknya. Memegang gelas adalah menjaga tata krama. Memutar gelas adalah menghargai aroma. Minum perlahan adalah membina budi pekerti. Kalian anggap itu hanya gaya kelas atas. Sengaja mengatur sikap, malah terlihat kaku dan dibuat-buat. Terlihat elegan. Sebenarnya kehilangan sikap tenang. Sudah bukan lagi keanggunan asli. Sikap yang dia tunjukkan sangat ketat aturannya, bahkan sudut memegang gelas. Cara membuka anggurnya pun sesuai dengan tata krama kuno. Apakah etiket anggur merah benar-benar berasal dari zaman kuno?
Sangat mengejutkan. Aura bangsawan yang alami ini, dan landasan tata krama, bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Dialah yang benar-benar mengerti tata krama, orang yang berwawasan luas. Orang selalu berpikir bahwa seiring berjalannya waktu adalah kemajuan. Segala hal modern lebih baik dari zaman kuno. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Bahasa asing yang kalian banggakan sekarang. Hukum, teknologi, tata krama. Kebanyakan hanya mengambil potongan fragmen peradaban kuno, kemudian dirangkai dan disederhanakan, dari segi kelengkapan, dari segi kedalaman, dari segi pencapaian modern jauh di bawah masa kejayaan kuno. Sikap ini aura bangsawan dari dalam tulang ini. Bukanlah orang yang saya kenal He Xiaohua. Apakah? Dia benar-benar adalah direktur utama grup Shengda. Tidak mungkin. Direktur utama yang sesungguhnya, dengan perhiasan emas dan perak, pamer besar-besaran. Biasanya dia hanya ibu rumah tangga. Mana mungkin orang yang berkuasa di atas? Pasti kita terlalu terburu-buru, kepala kita panas. Tadi kita hanya terkecoh. Di acara seperti ini siapapun bisa berpura-pura. Benar. Kalau dia benar-benar punya kemampuan. Dalam 30 tahun ini pasti sudah kacau balau. Singkatnya, dia hanya perempuan yang pandai bermain sandiwara. Hari ini cuma beruntung, menyusup ke tempat yang seharusnya tidak dia datangi. Putaran penilaian apresiasi kapal pesiar ini selesai. Kami akan menyaring separuh tamu yang memenuhi syarat naik bersama ke Queen menuju Pulau Xuanji. Akan dimulai tantangan pamungkas yang berhasil menyelesaikan semua tantangan akan dapat bertemu langsung dengan Tuan Shen Yanqi. Silakan. Nyonya He, suite kerajaan sudah dipesan untuk Anda. Suite kerajaan di lantai atas, satu-satunya dengan spesifikasi presidensial di seluruh kapal, nikmati teras langit seluas 300 meter persegi. Suite kerajaan tertinggi satu-satunya dengan spesifikasi presidensial di kapal. Teras langit eksklusif seluas 300 meter persegi. Kolam renang infinity berpemanas. Area makan dengan koki pribadi. Butler pribadi, 24 jam, yang selalu siap. Pemandangan laut terbuka lebar tanpa halangan. Tidak perlu dijelaskan lagi. Suite ini, aku sewa penuh. Bayar lunas. Nenek, ini suite paling mewah di seluruh kapal. Katanya, meski punya uang belum tentu bisa pesan. Gengsi kamu tinggi banget. Dengan status dan wibawamu, sudah sepantasnya mendapatkan yang terbaik di dunia. Bisa menemanimu tinggal di sini adalah suatu kehormatan bagiku. Setengah hidupku bersusah payah, tak perlu lagi menyiksa diri. Ayo masuk. Ya Tuhan. Nenek ini bukan memasak. Ini benar-benar karya seni. Warnanya, tata letaknya, semua seperti istana kuno. Aromanya menyebar aku sampai ngiler. Awalnya aku tahu kau berpengetahuan luas. Ternyata masakanmu juga sempurna. Hanya beberapa hidangan istana yang biasa, sudah lama tidak memasak. Hanya saja keterampilanku belum hilang. Coba cicipi. Enak sekali. Rasanya segar sekali, harum. Tapi tidak enak. Dibanding semua Michelin yang pernah kumakan. Enak 10.000 kali lipat, nenek. Kau benar-benar bisa segalanya. Cita rasa terbaik di dunia, tidak lebih dari ini. Hidangan seenak ini. Pemandangan laut seindah ini, pasti minum anggur untuk merayakan. Masakan seenak ini. Pemandangan laut seindah ini pasti harus ditemani minuman keras. Tuan Lu, saya temani Anda minum. Xiaohua, ada yang harus kukatakan padamu. Katakanlah. Aku tahu kau membawa masa lalu, hatimu sudah terikat, tidak pernah menjadi bagian dari sini. Tapi sejak pertama kali bertemu, sikapmu, ilmu pengetahuanmu, kesabaran dan keteguhanmu sudah terpatri di hatiku. Aku ingin menjagamu dan merawatmu, tidak akan meninggalkanmu. Kau, bisakah kau memberiku kesempatan? Lin Yuan.
Perasaanmu aku terima. Tapi sekarang aku hanya ingin mencari cara kembali ke Dayao. Urusan asmara tidak bisa kuberikan kepada siapapun. Aku paham. Aku tidak memaksamu. Aku bisa menunggu. Berapa lama pun bisa. Ini makanan manusia? Demi tiket kapal murahan itu, kita habiskan semua tabungan. Hasilnya tinggal di kandang anjing. Makan makanan babi. Dulu waktu ibu masih ada, setiap makan pasti sesuai selera kita. Sup panas, nasi hangat, ada daging dan sayur, tidak pernah sama setiap hari. Sekarang, hidup sengsara. Wanita tua itu tidak bisa apa-apa, tapi masaknya enak banget. Sekarang, mau makan yang hangat dan enak, lebih sulit dari naik ke langit. Ini cuma masalah makanan, kenapa harus murung? Kalian tunggu saja, aku akan masak untuk kalian, sandwich favorit kalian. Pasti enak. Apa-apaan ini? Pahit, sepat, dan amis. Kamu mau meracuni kami? Tidak enak sih sudah. Sausnya sudah menggumpal. Seladanya sudah busuk. Apa kamu bisa masak? Bahkan lebih menjijikkan dari makanan babi. Lebih baik makan roti kering. Aduh, gak tahan. Perutku sakit banget mau meledak. Aku mau ke toilet. Aku juga nggak tahan. Cepetan, toiletnya cuma satu. Jangan saling dorong, satu-satu. Enak di lantai atas ya. Ada minuman, pemandangan, angin sepoi-sepoi, semuanya harum, benar-benar dua dunia dengan bawah. Semoga setiap hari ke depan bisa senyaman ini. Selesai belum? Lama banget sih. Cepat buka pintu. Bau banget. Kamar jelek ini benar-benar tidak layak huni. Kalau begini terus aku jadi gila. Jiangwo repot semalaman, kamu pasti capek banget. Minum air hangat dulu, hangatkan badan. Taruh saja di sana. Jiangwo, aku mau kasih kabar baik banget. Aku dengar, direktur utama grup kita tinggal di suite kerajaan lantai atas, besok pagi-pagi. Kita tunggu di sana. Asal bisa ngobrol. Posisi manajer umummu aman. Benarkah? Kalau begitu besok aku tunggu sebelum subuh. Maaf, lantai atas ditutup. Biarkan mereka masuk. Hei Xiaohua, kenapa kamu di sini? Pura-pura apa? Aku sudah berpikir semalaman, kamu sengaja menonjolkan diri di pesta, selalu melawanku, bukankah itu hanya ingin menarik perhatianku? Biar aku lebih menghargai kamu. Kamu ingin balikan denganku? Kamu sakit. Pergi berobat.
Aku bermurah hati. Tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Kamu hanya perlu ikut aku pulang dengan patuh. Lanjutkan mencuci baju dan memasak. Menyajikan teh dan air melayani keluarga kami dengan setia. Aku bisa memaafkan kamu yang sebelumnya bertingkah tidak masuk akal. Ini hadiah gratis dari kapal, ambil saja. Anggap saja sebagai tanda perhatianku. Sampah. Harusnya ada di tempatnya. Hei Xiaohua, jangan tidak tahu malu. Kok kamu jadi materialistis begini, sangat sombong. Aku merendahkan diri untuk baik padamu, kamu tidak melihat ketulusanku. Hari ini aku harus membawamu pulang. Jangan harap bisa mencuri perhatianku lagi, menghalangi aku mendekati direktur. Lepaskan. Berani-berani sentuh dia lagi. Kakimu akan kupatahkan. Xiaohua ada di bawah pengawasanku, bukan urusanmu, orang macam sampah yang tidak punya hati nurani campur tangan. Berhenti. Di depan adalah area khusus untuk tamu VIP, lantai atas area pribadi, dilarang masuk bagi yang bukan penghuni. Tamu VIP? Bukankah itu? Bukankah itu Presdir Shengda? Tempat yang hanya bisa ditinggali olehnya? Bagaimana mungkin He Xiaohua bisa masuk ke sana? Kenapa kau buru-buru? Dia pasti menyelinap masuk sebagai pembantu yang bersih-bersih. Presdir itu orang macam apa? Mana mungkin wanita tua seperti dia? Betul. Kita tunggu saja di sini. Presdir punya kebiasaan lari pagi-pagi atau sore pasti ketemu. Ayah. Tante Yun. Ayah Tante Yun. Ngapain kalian masih nunggu di sini? Kapalnya sudah sandar. Kita sudah sampai di Pulau Xuanji. Kalau tidak pergi sekarang, sudah telat. Apa? Sudah sampai. Kita sia-sia menunggu seharian. Untung kita tidak tereliminasi lebih awal. Akhirnya masuk daftar kualifikasi dan naik ke pulau. Kali ini kita harus berusaha keras. Mendapat kesempatan bertemu direktur utama. Xiaohua, kamu benar-benar tidak mau pergi. Mengikuti sampai ke sini. Apalagi mau di depan direktur utama mengadu domba, sengaja menjatuhkan kita. Memutus jalan terakhir kita. Kamu jelas punya niat jahat. Ingin mengacaukan kesempatan kita. Jangan kira dengan sedikit akal licik bisa sombong. Hari ini kita pasti akan menunjukkan kemampuan kita. Biar direktur utama kagum. Sok hebat. Permainan bodoh kalian. Tidak ada urusannya denganku. Tidak pantas aku repot-repot melawannya. Baik. Tunggu saja. Hari ini kita pasti akan menonjol. Biar direktur utama melihat kemampuan kita. Semuanya, dengarkan. Pulau Xuanji bukan pameran koleksi. Hanya ada 3 tantangan rahasia. Begitu menginjak pulau, mulai bermain. Satu langkah salah, langsung tersingkir. Hanya yang lulus semua tantangan boleh masuk ke ruang dalam. Hadap Tuan Shen Yanqi, penguasa pulau. Sekarang, ujian dimulai. Cepat, semuanya keluarkan ponsel. Pasti ada di internet petunjuk jawaban tantangan. Cari cepat. Kita jual semua harta untuk sampai ke sini. Kali ini tidak boleh kalah lagi. Pak, tidak ada jaringan. Tidak ada sinyal sama sekali. Halaman web tidak bisa dimuat, informasinya juga tidak bisa dicari. Tidak bisa cari apa-apa. Kenapa tidak ada sinyal?
Di pulau ini tidak ada internet sama sekali. Semua zona mati. Tidak ada jaringan ya tidak apa. Bisa pakai tebakan. Orang tidak mungkin terus sial seumur hidup. Dia, He Xiaohua sebelumnya hanya beruntung. Masa setiap kali dia selalu menjadi pusat perhatian. Benar. Tidak ada jaringan, kita pakai otak saja. Dia seorang nenek tua, apa yang dia tahu tentang mekanisme pulau terpencil? Kita sebanyak ini, tidak mungkin terus kalah. Kali ini, pasti giliran kita yang unjuk gigi. Merebut kesempatan menghadap Shen Yanqi. Ini adalah formasi urat bumi Dayao Jiuzhou. Dengan ibu kota sebagai pusat, 4 penjuru timur, selatan, barat, utara berjaga secara berurutan. Harus menginjak batu sesuai arah resmi wilayah. 1 langkah salah, langsung keluar. Hai, omong kosong. Apa itu Dayao Jiuzhou? Hanya zaman kuno feodal yang usang. Jangan membodohi orang di sini. Iya, kamu cuma mengarang. Mau menipu kita agar salah. Supaya kamu sendiri dapat kesempatan. Kami tidak akan mendengarkanmu. Ayo ambil arah sebaliknya, aku tidak percaya bisa terjadi apa-apa. Ya ampun. Orang Lin benar-benar terlempar keluar. Kalau begitu, apa yang dikatakan wanita ini benar? Analisisnya tentang urat bumi kuno sepenuhnya logis. Pasti benar, kita ikuti jalannya. Bu, silakan duluan. Kami mengikuti ibu. Bagus sekali, kita berhasil. Ya. Sembilan kata ini berhubungan dengan 9 sistem pendirian Dayao. Urutannya bukan berdasarkan goresan, bukan berdasarkan pangkat modern, melainkan berdasarkan naskah kuno, mendahulukan yang lebih dulu, berlawanan dengan pengetahuan umum. Apa maksudnya, urutan naskah? Benar-benar omong kosong. Dari dulu sampai sekarang, yang diutamakan adalah tata krama dan hukum. Mana ada aturan meletakkan upacara di urutan kedua? Menurutku, kamu sengaja menyesatkan kami. Tantangan ini, aku sama sekali tidak percaya padamu. Saya sudah bertahun-tahun meneliti aksara kuno. Belum pernah mendengar urutan seperti ini. Sangat bertentangan dengan akal sehat. Pendapatmu itu terlalu dipaksakan. Saya mengikuti logika rasional aksara. Pasti tidak salah. Babak pertama hanya kebetulan beruntung. Babak ini menyangkut urutan tata kuno. Sangat profesional. Orang luar sepertimu mana mungkin paham. Kenapa bisa begini? Aku jelas menilai berdasarkan akal sehat, kenapa bisa salah? Lihat kan? Bahkan mereka pun salah. Kau, He Xiaohua, malah tidak mampu. Omong kosong sesatmu itu sama sekali tidak pantas. Ritual, persembahan, hukum. Ya ampun. Dia benar-benar berhasil memecahkannya. Benar-benar jenius. Dia menguasai kitab kuno dan modern dengan mudah. Pengetahuan ini di seluruh dunia tidak ada yang kedua. Ada yang tidak beres. Kenapa sampai sekarang bahkan bayangan direktur utama pun tidak kelihatan? Formasi kuno semacam ini, mekanisme rahasia. Menurut penyelidikanku, direktur utama mungkin tertarik. Kenapa belum muncul juga? Terus membiarkan He Xiaohua yang menonjol. Mungkinkah? Mungkinkah dia benar-benar yang kita cari, direktur utama grup Shengda? Tidak mungkin. Mana mungkin dia direktur utama yang mengelola grup triliunan? Pasti dia beruntung. Kebetulan pernah membaca beberapa buku kuno. Benar. Kurasa tekanan terlalu besar. Sering melamun. Sampai-sampai mengira He Xiaohua mungkin adalah direktur utama. Kita bersama siang malam selama 30 tahun, dia pasti bukan direktur utama. Ini adalah batu hati Dayao. Harus menjaga hati, tanpa pikiran kotor. Gunakan pikiran dan hati untuk membangkitkan resonansi. Ujung jari membentuk segel kekaisaran. Baru bisa dibuka. Jangan berpura-pura lagi. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Kalau kau benar-benar bisa lolos, aku akan percaya kau adalah direktur utama. Jangan kira keberuntunganmu akan terus baik. Resonansi pikiran dan hati ini sama sekali tidak masuk akal. Aku lihat kau akan segera menunjukkan warna aslimu, menjadi bahan tertawaan semua orang. Kak He, sadarlah dan menyerahlah secara sukarela.
Jangan sampai malu dulu baru menyesal. Yang nenek katakan pasti benar. Aku akan melakukan seperti yang nenek katakan. Iya, benar. Aku lupa. Mengaktifkan batu kristal. Harus tenangkan napas selama 3 hembusan dulu. Lalu bentuk segel dan resonansi. Kelalaian sesaat. Sedikit kesalahan bisa menyebabkan perbedaan besar. Pikiran dan hati tanpa gangguan. Aura kekaisaran kembali ke tempatnya. Sungguh luar biasa, dia benar-benar berhasil membukanya. Kemampuan seperti ini jarang ada di dunia. Wanita ini sungguh menyembunyikan keahliannya. Dia tahu semua rahasia kuno dan modern. Sangat kagum. Aku sudah hidup setengah umur. Baru pertama kali melihat orang yang begitu hebat. Sial, dia benar-benar berhasil. Apa dasarnya? Apa dasarnya dia bisa lolos terus? Tunggu saja. Meskipun dia masuk, belum tentu dia akan dihargai oleh Tuan Pulau. Ini dia habis. Dia pasti di depan direktur utama. Akan memfitnah kita. Paduka-paduka adalah Maharani Dayau. Hamba menghadap Baginda. Bagaimana kau yakin itu aku? Hamba sengaja mengadakan penilaian barang modern. Tahu bahwa hanya orang yang benar-benar berasal dari Dayau, yang pernah mengalami peradaban makmur baru, bisa langsung melihat asal peradaban modern, dan langsung menebak esensi di dalamnya, dan formasi dan rintangan ini. Semuanya adalah rahasia kerajaan Dayau. Sebenarnya aku juga sudah menduganya maksudmu, menebak bahwa kau adalah orang Dayauku. Tapi bagaimana kau bisa melintas ke sini? 30 tahun lalu. Saat Baginda jatuh melintasi waktu hamba ada di tempat. Hamba meraih tangan Baginda. Akibatnya, hamba ikut terseret dan ikut melintas ke sini. Selama 30 tahun, hamba setiap tahun mengadakan lomba penilaian. Semata-mata untuk mencari Baginda. Berharap Baginda bisa kembali. Setelah aku melintas ke sini, setengah hidupku buta terlalu percaya pada Lin Jiangwo. Memasak untuknya terkurung di dapur kecil. Sekarang aku sadar baru tahu masa lalu penuh kesalahan. Sekarang aku hanya ingin bertanya, kapan bisa kembali? Hamba sudah mengamati langit. 7 hari lagi, simpul waktu akan terbuka, saat itu Baginda bisa kembali ke Dayau. Baik. Kalau begitu tunggu 7 hari lagi. Hamba mengantar Baginda. Baginda, di luar angin kencang, hamba sudah menyiapkan kereta menunggu perintah Baginda. Direktur utama, semua urusan grup sudah diatur sesuai keinginan Anda. Siap menunggu perintah. Sekretaris Gu, kenapa Anda begitu hormat pada perempuan tua itu? Begitu hormat padanya? Hadirin, perkenalkan dengan resmi wanita ini, He Xiaohua adalah pemilik Shengda Group, direktur utama. Dia juga, aku Shen Yanqi satu-satunya majikan seumur hidupku. Apa? Sekarang kalian tahu betapa hebatnya nenek dulu, kalian semua memandang rendah padaku berkali-kali menghinaku. Pantas hari ini begini. Suka menjilat, tidak punya hati nurani, semua penghinaan yang kalian terima hari ini semua akibat perbuatan kalian sendiri Xiaohua. Xiaohua, kita sudah puluhan tahun menjadi suami istri, aku benar-benar tidak menyangka, ternyata kau benar-benar direktur utama perusahaan Shengda. Akulah yang buta, akulah yang mengecewakanmu. Setengah hidupmu, tapi kita toh pernah menjadi pasangan suami istri. Demi ikatan selama bertahun-tahun ini maafkan aku sekali ini. Bu, dulu akulah yang salah. Aku selalu mengatur-ngaturmu memilih-milih. Tapi kita toh satu keluarga, kau tidak bisa mengabaikan kami. Bu, aku Bowen. Dulu aku tidak mengerti, selalu membantah dan meremehkanmu. Aku tahu, salah maafkan anakmu kali ini. Direktur utama,
Dulu aku yang tidak tahu aturan sering kali lancang, mohon Direktur Utama bermurah hati. Jangan menghitung kesalahanku, beri aku kesempatan untuk berubah. Ikatan suami istri. Satu keluarga. Aku sudah bersusah payah setengah hidup di keluarga Lin melayani kalian makan dan minum. Yang kudapat hanya kebencian, kekejaman, penghinaan, dan perhitungan. Kalian hanya melihat keuntungan dan gengsi, tidak pernah ada setitik ketulusan. Sekarang lihat aku berstatus mulia, lalu datang mengaku keluarga dan bernostalgia. Tidak merasa jijik? Aku dengan keluarga Lin sudah lama putus hubungan dan ikatan. Tidak mungkin maafkan. Tempat macam apa ini? Dingin dan lembab. Kalau terus begini, badanku bisa hancur. Roti kukus aja, hampir nggak bisa dibeli. Apalagi sayur, udah nggak usah mikir. Tiap hari cuma asal-asalan, sampai kurus karena lapar. Kerja juga nggak dapat, sewa rumah aja udah hampir nggak kebayar. Makin begini nih, kita udah nggak punya tempat tinggal. Dulu ikut kalian, makan enak, minum enak. Sekarang jatuh sampai begini. Bahkan baju bersih pun nggak punya. Nggak bisa. Nggak bisa dibiarin begitu aja. Hei Xiaohua sekarang jadi direktur utama. Kaya dan berkuasa. Asal dia mau melunak, kita bisa bangkit lagi. Besok kita pergi, mencegat dia di depan kantornya. Pakai trik kasihan. Bilang aja, kita udah nggak punya jalan keluar. Minta dia lihat, demi hubungan suami istri dan ibu anak, tolong kita. Begitu aja. Merayu dan memaksa. Masa dia tega lihat kita mati kelaparan? Xiaohua, coba lihat kondisi kita sekarang. Lihat aja keadaan kita sekarang. Kami tahu kami salah. Kamu kasih kami uang sedikit. Biar kami bisa makan saja. Iya, Bu. Kami tidak akan berani melawan Ibu lagi. Kami mohon Ibu, beri kami jalan hidup. Apa? Bu, aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku, ya. Lepaskan. Nasib kalian tidak ada hubungannya denganku. Kalau masih mengganggu, aku akan suruh satpam usir kalian. Xiaohua. Xiaohua. Jangan Xiaohua. Kami tahu kami salah. Jinfeng, nenek hari ini akan yang paling inti serahkan kepadamu semua kendali grup Shengda, hak suara dan saham semua dialihkan ke namamu. Operasi sehari-hari grup dikelola oleh Gu Tingzhou. Keputusan besar kamu cukup tanda tangan. Tidak perlu mengurus semuanya sendiri tapi jaga fondasinya. Nenek, grup sebesar ini, saya takut tidak sanggup. Kamu tidak perlu takut. Grup adalah kerajaan yang nenek bangun dengan tangan sendiri. Diserahkan kepadamu agar kamu seumur hidup punya modal. Punya sandaran, tidak perlu memandang muka siapapun. Tidak perlu lagi menderita sedikit pun. Saya pasti akan membantu Nona. Menjaga grup agar tidak ada celaka, mohon Ketua Dewan. Nona tenang. Kemarin pergi ke perusahaan untuk menghadangnya. Diusir keluar. Sekarang bahkan mendekat saja susah. Tidak mencari cara lagi, kita benar-benar akan mati kelaparan di sini. Malam tidur di sini, nyamuk banyak dan dingin. Seluruh tubuh sakit, kapan hari ini akan berakhir? Bahkan mengambil makanan harus berebut dengan pengemis. Kalau terus begini, lebih baik mati saja. Tidak boleh menyerah begitu saja. Kita pergi ke tempat tinggalnya dan tunggu. Berlutut di depan pintu dan tidak bangun. Dia pasti tidak bisa pura-pura tidak melihat baik. Lakukan saja. Malam kita pergi keluar vilanya dan berlutut. Berlutut terus sampai dia mau menemui kita. Xiaohua, aku sujud padamu. Kami benar-benar tidak punya jalan lagi. Mohon kasihanilah kami.
Berilah kami satu kesempatan. Bu, kami tahu, dulu kami bersalah padamu, kamu bisa menghukum kami sesukamu, hanya mohon jangan tinggalkan kami, Bu. Aku sujud padamu, maafkan anakmu ini. Direktur Utama, aku tidak akan berani lagi. Mohon bantu kami. Bahkan jika kalian berlutut sampai mati di sini, aku tidak akan luluh dulu saat kalian tega padaku. Kenapa tidak memikirkan hari ini? Pergi. Usir orang-orang ini. Ini properti global atas nama Nenek Properti di Pulau dan Trust Tunai. Emas dan perhiasan. Semuanya atas namamu, diurus oleh orang khusus, memberi kamu dividen setiap bulan. Sebanyak ini. Ini adalah uang cair. Ini jaminan hidupmu seumur hidup. Apapun yang terjadi nanti, kamu tidak perlu bekerja. Tidak perlu menerima belas kasihan orang. Kamu bisa hidup tenang dan terhormat. Ingat, uang adalah kepercayaan diri. Bukan untuk dihambur-hamburkan. Jagalah jalani hidup yang kamu inginkan. Direktur Utama, semua prosedur pengalihan hak milik sudah siap semua. Setelah Nona tanda tangan, segera berlaku. Kasihanilah. Berilah aku makanan. Sudah berlutut, sudah memohon. Dia sama sekali tidak memberi belas kasihan. Kami benar-benar tidak punya cara lagi. Apakah kita hanya bisa mati kelaparan seperti ini, mati kedinginan? Ini kesempatan terakhir. Saat dia pergi ke ruang rahasia. Kita serbu lagi, minta satu kali terakhir. Bahkan jika harus mati, kita harus memohon agar dia melunak. Ya. Ini yang terakhir. Bagaimanapun juga, mohon maafkan kami. Ini bagian terakhir. Bagian terakhir ini adalah jalan belakang yang nenek sisakan untukmu, dan uang penyelamat. Perwalian rahasia di luar negeri, rekening anonim, dana darurat cadangan. Bahkan Gu Tingzhou tidak sepenuhnya tahu. Jalan belakang. Jika kelak ada yang menindas dan menyakitimu, merebut hartamu, uang ini tidak bisa digerakkan siapapun. Bisa menjamin kamu bangkit kembali, juga bisa menjamin kamu pergi jauh. Giok adalah bukti penarikan. Simpan di dekat tubuhmu, jangan beritahu siapapun. Nenek, aku ingat, tidak akan kukatakan kepada siapapun. Nenek akan kembali ke tempat yang seharusnya. Kamu di sini. Harus mandiri. Harus sadar. Harus mencintai diri sendiri. Seumur hidup ini, damai dan bahagia, itu sudah cukup. Xiaohua. Xiaohua, ku mohon sekali lagi. Kami tahu kami salah total. Demi puluhan tahun ikatan suami istri, tolong kami. Kami sudah sampai titik ini. Tidak berani lagi punya harapan. Hanya ingin bertahan hidup. Ibu, aku anakmu. Kau benar-benar akan membiarkanku mati? Ketua, mohon. Mohon beri kami satu kesempatan terakhir. Ikatan sudah kalian habiskan. Jalan yang kalian pilih sendiri, tanggung akibatnya sendiri. Aku sudah mantap. Kembali ke tanah air. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Xiaohua, kemanapun kau pergi, aku akan menemanimu.